Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mahasiswa peserta rekayasa perangkat lunak Teknik Informatika. Kita masuk ke minggu ke-9, materi mengenai PM Concept bagian 2 dan OOAD, Object Oriented Analysis Design. Oke, sebelumnya seperti biasa, saya akan mereview apa saja materi yang telah kita pelajari pada minggu yang lalu. Sekilas untuk membangkitkan ingatan kalian, kita mempelajari mengenai konteks model dan behavioral model kemarin kan. Yang baru adalah konteks model. Sementara behavioral model saya hanya mereview bahwa berdasarkan Pressman dan Summerfield, dua buku yang kita pelajari, salah satu contoh behavioral model itu adalah use case diagram, dan use case diagram telah kita pelajari pada minggu ketika membahas mengenai sistem modeling. Nah, kemudian konteks model yang baru kita mempelajari diagram yang lain yang digunakan oleh para praktisi IT dalam merancang proyeknya, yaitu adalah data flow diagram. Ini yang pertama kali, bahkan sebelum UML, data flow diagram itu telah ada. Nah, apa itu data flow diagram atau DFD? Kita lihat di sini contohnya gambarnya ada icon-iconnya, ada proses ini yang persegi 4 tapi yang tidak tajam. Ada juga yang anotasi iconnya dia lingkaran. Ya, jadi macam-macam bentuknya sesuai dengan konvensi yang mau diikuti. Kemudian ada customer di sini itu namanya partisipan. Beda sama UML nyebutnya aktor, tapi kalau DFD dia nyebutnya partisipan. Ada data store di sini, ini yang mencerminkan database. Kemudian yang paling penting adalah flow atau alurnya. Oke. Data flow diagram bahasa Indonesianya diagram alir data. Jadi memperlihatkan aliran data dari setiap komponen atau entitas yang ada di diagram tersebut. Oke, itu sekilas. Kemudian kita masuk membahas mengenai user interface design. Apa golden rules-nya? Masih ingat? Saya singkat di sini MC kuadrat. Pertama memori, kemudian kontrol dan konsisten. Memori berarti golden rules dalam merancang suatu desain. Sebisa mungkin jangan memaksa user untuk menggunakan memori yang banyak. Jangan terlalu bikin ribet intinya. Buat user itu merasa nyaman dengan desain kalian, atau yang sering kita pelajari kemarin kaidah KISS. Keep it simple, stupid gitu ya. KISS. Ingat, keep it simple itu di mana-mana kepake gitu. Maupun desain user interface, desain rumah pun misalnya kan. Keep it simple. Yang pasti ketika kita ingin berinteraksi dengan user. Jadi ketika kita ingin orang lain memahami apa yang kita rancang, buatlah desain yang sesimpel mungkin. Itu. Kemudian kontrol. C yang pertama yaitu kontrol. Jadi buat user seolah-olah dia yang mengontrol sistem, bukan sistem yang mengontrol user. Kemudian konsisten. Icon-icon yang kita pilih, warna-warni yang kita pilih diharapkan konsisten dari satu proses ke proses berikutnya. Oke, kemudian kita membahas mengenai konsep manajemen proyek. Konsep manajemen proyek, masih ingat ada saya menjelaskan mengenai 4P, people, process, product. Dan satu lagi, baca lagi apa itu 4P. Kemudian ada 5 grup activity di dalam project management. Ingat, project management ini kita membahas bukan hanya perangkat lunak, tapi project secara keseluruhan. Project apapun itu. Bukan hanya project perangkat lunak, bisa jadi project penyelenggaraan suatu aktivitas, ya kayak kemarin event
Asian Games di Indonesia, itu pasti ada project management committee-nya, ada project management office-nya, gitu. Ingat ada institusinya namanya PMI, ada bukunya, panduannya namanya PMBOK. Itu diingat-ingat ya. Bisa jadi saya keluarkan ketika UAS atau kuis-kuis. Oke, ada initiating aktivitasnya, kemudian planning, executing, dan closing. Dan monitoring controlling itu dimulai dari awal sampai akhir. Selalu ada proses monitoring dan controlling. Oke, kemudian ini gambar terakhir. Kita juga membahas mengenai apa perbedaan proyek, program, dan portofolio. Silakan diingat-ingat contohnya, di-review. Kalau lupa, cek lagi video kemarin yang telah saya jelaskan, contoh-contohnya. Oke, itu materi minggu lalu. Sekarang kita beranjak ke materi selanjutnya. Oke, kita akan menjelaskan kembali mengenai PM konsep terkait Project Management Triangle. Kemudian kita akan membahas mengenai OOAD. OOAD, review OOAD itu apa? Saya akan tambahkan sedikit materi, baik pada Object Oriented Analisisnya maupun Object Oriented Design-nya. Kemudian ada materi bonus tambahan juga buat kalian untuk menambah kemampuan analisis kalian. Jadi ini bukan materi OOAD, tapi saya rasa akan sangat membantu kalian ketika kalian memahami atau menguasai teknik identifikasi analisis permasalahan. Oke, apa itu? Nanti kita akan lihat materi mengenai identifikasi analisis permasalahan. Seperti apa tools yang bisa kalian gunakan. Oke, sekarang kita masuk ke diagram ini, Project Management Triangle. Dan saya ingat sudah saya bahas sejak awal perkuliahan, kalian juga sudah paham seharusnya, bahwa ketika suatu proyek dijalankan, ada 3 faktor yang tidak bisa dipisahkan. Mulai dari scope itu besaran capaian dari proyek tersebut, apa saja yang bisa dilakukan, apa saja yang dilakukan gitu kan. Target apa yang ingin dicapai itu scope. Kemudian pasti ada waktu. Ingat definisi proyek yang kita jelasin kemarin bahwa proyek itu berbatas waktu. Tidak ada yang namanya never ending project. Pasti ada waktu akhir. Ada waktu mulai, ada waktu akhir. Kemudian yang paling penting lagi adalah ada biaya untuk menciptakan scope-nya dan terkait dengan waktunya. Oke, kita lihat di sini, teman-teman. Setiap komponen ini saling berkaitan. Misal, ketika menjalankan suatu proyek, tiba-tiba time-nya molor. Waktunya nambah. Otomatis akan ada yang berubah. Cost pasti berubah. Scope bisa jadi berubah. Kenapa time-nya nambah? Jangan-jangan ada perubahan di requirement dari user. Jadi nambah scope-nya, time-nya harus nambah, cost-nya pun juga harus nambah. Nah, yang perlu diperhatikannya adalah quality. Kita tetap harus memastikan kualitas dari project yang kita sampaikan. Dan quality itu tidak bisa ke satu saja. Saya mau fokus ke scope, gitu kan. Kita fokuskan ke scope, itu bagus bikin produk software yang perfect, gitu. Tapi dia nggak mikirin time sama cost. Jadilah never ending project tadi kan. Ngabisin uang, ngabisin waktu. Nah, itu juga tidak berkualitas, gitu. Ya, jadi ketika kalian mengerjakan suatu proyek, kalian sekarang di link and match, seolah-olah kalian mengerjakan suatu proyek dengan teman-teman kalian perhatikan scope-nya, apakah kalian sudah benar-benar memahami setiap fungsi yang diberikan kepada kalian, kemudian time-nya. Nah, nanti lihat juga ke cost. Cost-nya apa, Bu? Ya, mungkin saja kalian perlu komunikasi dengan tim kalian. Kalian butuh kuota. Semakin lama, semakin tambah cost-nya, gitu. Kalian bikin-bikin ngebayangin gitu lah. Nanti di dunia kerja seperti apa dengan
interaksi yang terjadi di Lie and Match kalian. Oke, itu project management triangle. Nah, sekarang kita masuk lagi ke project management triangle juga. Saya dapat dari Worksity, bagus untuk saya sampaikan perbedaan antara ketika kita menggunakan software dengan metode yang pengembangan software dengan metode waterfall atau preskriptif dengan metode agile. Lihat, ada dua garis putus-putus, yang di atas dan yang di bawah. Yang di atas ini berarti fix, tetap gitu. Yang ini, yang di bawah ini estimasi. Kita lihat pada saat pengembangan menggunakan preskriptif, scope itu fix gitu. Dia yang menguasai dia gitu. Jadi estimasi resource-nya mengarah ke scope. Time juga ke scope. Jadi ketika ada perubahan di scope-nya, tidak ada persiapan gitu. Jadi dia tidak ada persiapan untuk apabila terjadi scope. Memang ditutup untuk fix seperti itu saja. Nah, yang diestimasikan adalah resource time-nya. Berbeda dengan agile methodology, scope itu diestimasikan gitu. Pada kita bahas ada sprint. Untuk sprint ini estimasinya apa nih scope-nya? Untuk sprint berikutnya estimasinya apa? Sementara resource sama time-nya bisa jadi orang-orangnya itu saja gitu. Time-nya terkait dengan sprint kecil-kecilnya. Gitu. Jadi ini yang mendasari perbedaan, bisa kalian jelaskan lagi buat teman-teman yang kemarin belum dapat apa perbedaan antara penggunaan preskriptif dan agile. Gitu. Bisa dijelaskan masalah ini. Kalau agile, scope-nya bisa diubah-ubah. Dikasih keleluasaan untuk merubah scope, gitu kan. Kalau waterfall, scope-nya tidak bisa berubah-ubah. Oke, jadi kira-kira itu konsep project management yang ingin saya sampaikan pada materi sesi kali ini. Nah, kemudian kita masuk ke Object Oriented Analysis and Design. Apa yang ingin dibahas pada materi ini adalah Object Oriented Concept. Saya tahu kalian sudah dapat mengenai materi Object Oriented di semester 3. Ada yang namanya inheritance, pewarisan, messages, polymorphism. Ini konsep yang saya ambil ini yaitu yang nanti berkaitan dengan desain kalian gitu. Ketika kalian merancang suatu perangkat lunak ataupun menganalisis suatu perangkat lunak, ada yang namanya kepake konsep inheritance. Ya, jadi ketika suatu subkelas Y dia mewarisin semua atribut dan operasi dari bapaknya, superkelas X. Subkelas itu anaknya, superkelas bapaknya. Kemudian ada lagi namanya konsep messages. Messages itu berarti interaksi yang dilakukan antara satu komponen dengan komponen lain. Biasanya objek satu dengan objek yang lain. Masih ingat sequence diagram kalian? Dari satu objek kalian tarik garis panah ke objek yang lainnya, itu messages gitu ya. Message. Kemudian ada polymorphism. Apa itu polymorphism? Dia menggunakan teknik overloading, yaitu memungkinkan sejumlah operasi berbeda, jadi bisa memiliki nama yang sama. Kebayang? Saya ingin kalian membayangkan ketika kalian masih di semester 3, ketika dijelaskan oleh dosen OOP kalian, polymorphism itu contoh misal dia sejumlah operasi beda, operasinya beda tapi namanya sama. Kebayang nggak? Misal ada operasi menggambar gitu ya. Ya, kita kasih nama yang sama, misalnya draw, menggambar, draw. Yang digambar bisa beda-beda tuh. Bisa gambar persegi panjang, bisa gambar lingkaran, bisa gambar segitiga. Tapi kita kasih namanya draw. Nah, overload. Tapi nanti
pada setiap operasi yang ada di setiap kelas tersebut akan dimodifikasi sesuai dengan yang ingin digambar gitu kan. Itu namanya polymorphism. Tapi namanya tetap satu aja, nama operasinya draw. Oke, itu konsepnya, dan saya yakin kalian sudah dapat. Kemudian, oke, belum kelihatan ya. Nanti saya jelaskan dulu, inheritance ini turunnya nanti kemana? Kalian pasti ada yang telah mempelajari ketika kelas diagram kalian, alur panahnya beda-beda. Bisa metodenya aggregation, ya. Ada yang dependation gitu kan. Nah, itu kan konsep dari inheritance ini yang ditampilkan ke kelas diagram. Oke, kalau misalnya kalian belum memahami itu, coba dibuka-buka lagi materi-materi yang lalu. Ada kelas diagram, tanda panahnya yang ada aggregation, ada yang dependation. Coba kalian lihat lagi. Oke, kemudian untuk desain kelas, ada beberapa object-oriented concept yang harus kalian ketahui. Bahwa ketika kalian membuat kelas diagram, gitu ya, pastikan kelas diagram itu komplit. Sesuai dengan ekspektasi untuk menyelesaikan fungsi atau tujuan yang ingin kalian capai. Komplit dan sufficient. Kemudian primitiveness. Metode yang terkait dengan kelas desain harus difokuskan untuk menyelesaikan satu fungsi spesifik untuk kelas tersebut. Misalnya pada kelas mahasiswa, kalian bayangkan. Mahasiswa ada atributnya apa? Ada atributnya NIM, gitu, nomor induk mahasiswa. Nah, nanti di kelas mahasiswa itu ada operasi. Operasinya apa? Atau fungsinya? Ada fungsi setNim dan fungsi getNim. Fungsi setNim dan getNim ini merujuk pada atribut NIM pada mahasiswa. Berarti kalian gunakan setNim ya untuk mengisi atau mengeset NIM pada mahasiswa. GetNim berarti mengacu pada mendapatkan NIM dari mahasiswa. Jadi nggak boleh kalian set NIM tapi ternyata ngeset alamat dari mahasiswa. Itu nggak boleh. Jadi itu konsep primitiveness. Jadi dari namanya pun sudah mencerminkan apa yang ingin dicapai. Kemudian high cohesion. Kelas desain yang kohesif bersifat tunggal. Maksudnya apa? Ketika kalian mendesain suatu kelas namanya mahasiswa, atribut-atribut dan operasi yang ada di dalam kelas tersebut harus mencerminkan mahasiswa. Jangan sampai di dalam kelas mahasiswa ada atribut dosen misalnya. Misalnya ada NIDN di dalam kelas mahasiswa, nomor induk dosen nasional. Itu kan tidak kohesi. Tuh, paham ya sampai sini. Kemudian yang terakhir yaitu low coupling. Maksudnya apa low coupling? Tidak bisa dipungkiri bahwa suatu kelas itu pasti harus berinteraksi dengan kelas yang lain. Suatu objek harus berinteraksi dengan objek yang lain. Tapi interaksi antar objek atau kelas tersebut tetap harus dijaga pada kondisi minimum. Kenapa? Karena sebenarnya keterkaitan antara satu proses dengan proses yang lain itu menyebabkan keruwetan. Kebayang? Kebayang. Misal, kalian bayangkan kelas mahasiswa lagi. Kelas mahasiswa ini, misalnya kalian kasih interaksi dengan kelas dosen misalnya. Misalnya, ada kayak gitu interaksinya. Jadi, setiap mahasiswa dimasukkan nomor induk dosen PA misalnya. Kalian iseng-iseng masukin kayak gitu kan. Itu sebenarnya pun sudah melanggar azas high cohesion gitu kan. Ada nomor induk dosen di kelas mahasiswa misalnya. Karena kalian ingin menggabungkan nih supaya terlihat bahwa kelas mahasiswa itu ada dosen PA-nya gitu misalnya kan. Kalian iseng-iseng bikin nomor induk dosen di kelas mahasiswa. Kebayang nggak kalau misalnya ada perubahan di dosen tersebut, nomor induknya berubah.
Jadi perubahannya bukan hanya di kelas dosen saja. Kelas mahasiswa pun harus diubah nomor induknya. Kebayang ya? Itu contoh simpelnya bagaimana membayangkan kalau suatu kelas itu interaksinya, koplingnya tinggi gitu. Itu kebayang cuma 2. Kalau kalian bikin 2 masih mudah gitu kan. Kebayang gitu apa yang mau diubah. Kalau misalnya lebih dari 2, kalian bikin koplingnya high, itu akan menambah keruwetan desain kalian gitu. Bukan hanya desain, bahkan sampai ketika proses implementasi code-nya dijalankan akan banyak masalah yang muncul. Nah, itu jadi 4 aspek ini harus diperhatikan ketika kalian mendesain kelas diagram. Oke, sekarang ini bonus yang ingin diberikan kepada kalian, itu mengenai fishbone diagram. Oke, jadi ketika kalian ingin memecahkan suatu masalah, kalian harus tarik dulu akar masalahnya itu apa. Oke, fishbone atau Ishikawa diagram ini sudah kelihatan dari namanya bahwa diagram ini penciptanya adalah Ishikawa, Dr. Ishikawa dari Jepang. Jadi dia membuat desain ketika kalian ingin memecahkan suatu masalah, ini kepala masalahnya. Masalahnya yang terlihat apa? Ini. Tapi kalian harus lihat dulu akar masalahnya. Penyebabnya apa? Penyebab pertamanya apa? Keduanya apa? Tiganya apa? 4. Kalau misalnya banyak, kalian buat satu-satu, dijembrengin satu-satu masalahnya apa saja. Kemudian dari setiap masalah itu kalian bikin lagi masalah detailnya apa saja. Gitu. Nah, untuk lebih memahami, saya akan kasih contoh kasus kepada kalian. Ini contoh kasus simpel dari soal UTS kalian. Masih ingat? Oke, tentu masih ingat ya. Jadi, Ibu Nurul, aplikasi untuk Ibu Nurul yang kalian bikin solusinya itu, apa sih? Sebelum kalian bikin aplikasi itu, kalian runut dulu. Masalahnya nih apa sebenarnya yang terjadi? Masalahnya, Ibu Nurul tidak bisa memasak di rumah misalnya. Kenapa dia tidak bisa masak? Coba lihat dari bahan, aktivitas, fasilitas. Misal dari bahan. Bahannya, sayur-sayurannya susah didapat. Kenapa susah didapat? Pasarnya jauh. Gitu. Tambah lagi di sini. Kemudian dari aktivitas. Dia tidak sempat ke pasar. Kenapa nggak sempat ke pasar? Dia ngasuh 2 balita. Gitu. Kemudian tidak tersedia kendaraan. Itu untuk fasilitas. Dia nggak bisa pergi juga. Kendaraannya juga nggak ada gitu kan. Nah, ini analisis ini nanti akan melihat sebenarnya akar masalah itu apa. Nah, kebetulan UTS kalian kemarin satu solusi bisa menyelesaikan semua masalah ini. Tapi bisa jadi nanti ada masalah yang di sini kalian hanya memecahkan salah satu masalah satu saja gitu, bisanya di bahan saja gitu. Ini kan di bahan dia tidak bisa ke pasar gitu. Jadi dia bisa beli bahan dari rumahnya, dari aplikasi gitu. Oke. Kira-kira itu contoh dari penggunaan fishbone atau Ishikawa diagram. Kemudian kita masuk ke desain permasalahan. Ke review UML dan penjelasan use case description. Oke, ini kemarin yang telah kalian buat. Ada pada Object Oriented Design kalian menggunakan Innovate Modeling Language UML, ada use case. Setelah use case nanti akan ada activity diagram. Setelah activity diagram nanti ada class diagram dulu. Setelah itu baru kalian bikin sequence diagram. Nah,
tambahan pada saat ini adalah untuk object oriented design ini saya akan menjelaskan penghubung antara use case dan activity diagram, yaitu use case description. Seyogianya analisis kalian itu juga dilengkapi dengan yang namanya use case description. Jadi versi tertulis dari use case kalian. Jadi setiap satu use case itu harus ada satu use case description. Jadi kebayang kalau misalnya kalian punya 5 use case, berarti ada 5 use case description yang harus kalian bikin. Misal, di sini ada contoh use case book a reservation. Use case-nya book a reservation, ada use case name. Kemudian ada skenario. Dia akan melakukan reservasi secara online skenario-nya. Event pemicunya apa? Triggering event. Triggeringnya student mau membuat reservasi dan menginisiasi pembookingan gitu kan. Kemudian brief description-nya kita ceritakan studentnya mau ngapain gitu kan, ceritain sedikit apa yang ingin dilakukan sama user. Aktornya siapa? Student. Related use case. Nah, apa saja use case yang terhubung dengan book a reservation misalnya. Itu nggak saya liatin misalnya di sini. Misalnya ada create group, create individual account gitu. Itu nanti kalian jelaskan apa saja keterhubungannya. Bisa jadi use case-nya nanti terhubung dengan garis panah gitu. Ya, nanti itu yang kalian jelaskan apa saja use case yang terhubung dengan use case yang kalian jelaskan ini. Stakeholder-nya siapa? Siapa pemangku kepentingan dari use case ini? Oh, ada di sini nanti ada aktornya student. Kemudian resort itu berarti tempat dia mau menginap misalnya. Nah, itu nanti akan terdampak oleh use case ini. Di stakeholder itu siapa saja aktor yang terdampak dari use case ini. Precondition, apa yang terjadi sebelum use case ini dilakukan. Kemudian post condition, apa yang terjadi setelah use case ini dilakukan, kalian jelaskan. Kemudian ditambahkan flow activities-nya. Ada actor, ada sistem. Aktornya ngapain? Find a research, dia search browse, sistemnya ngapain gitu. Kemudian check availability of communication. Untuk nginepnya mau dilihat dulu kesediaannya. Sistemnya ngeliatin tampilan akomodasinya apa saja, hotel-hotel yang tersedia apa saja. Jadi kelihatan aktor dan sistem itu gimana interaksinya. Nah, sebenarnya kalian sudah lompat ke activity diagram. Jadi sebenarnya ini kalian isi aja dengan tulisan mengenai activity diagram kalian. Gitu. Nah, sebenarnya juga dari sini ya sebenarnya bisa langsung dijadi activity diagram. Kemudian exception conditions. Exception condition berarti apa kondisi di luar dari yang direncanain oleh kalian terhadap use case ini. Nah, di luar dari skenario normal. Exception-nya apa? Payment-nya gagal. Nah, 5.1 dibuat. Payment-nya gagal ini kan verify individual information and payment information. Nah, ini 5.1 ini sampai 5.2, 5.3, 5.4 ini kalau normal dijelasin ke sistem. Tapi kalau nggak normal jelasin ke exception condition. Kira-kira seperti itu penjelasan mengenai use case description. Nah, jadi ini akan menjadi tambahan untuk tugas kalian. Kemarin kalian sudah bikin user interface, bukan user interface sebenarnya, lebih ke ya ada yang prototype, ada yang mockup. Tapi paling tidak yang bisa menggambarkan tampilan project kalian seperti apa. Jadi lakukan revisi terhadap dokumentasi simple SRS kalian. Kebayang kan? Simple nanti akhirnya jadi dokumen yang benar-benar reliable.
Satu, revisi berdasarkan hasil sprint 5 review. Ya, kemarin yang telah saya bagikan ada slide-nya, saya jelaskan satu-satu nilainya, juga saran atau masukan dari proyek kalian, dokumentasi kalian. Lakukan revisi. Kemudian 2, penambahan diagram Ishikawa. Jadi sebelum kalian bikin use case, ya, sebelum kalian bikin use case, jadi setelah setelah sistem request, sebelum sistem request, kalian bikin dulu diagram Ishikawa. Bab diagram Ishikawa menjelaskan permasalahan yang terjadi. Kemudian kalian bikinkan diagram ikannya, diagram tulang ikannya, fishbone. Kalian analisis permasalahannya. Dan solusinya adalah berupa pembuatan project kalian. Dan itu nanti dilanjut ke sistem request yang telah kalian bikin. Jadi agak mundur sedikit, kalian bikin diagram Ishikawa sebelum sistem request. Kemudian, nah ini yang agak berat, kalau use case kalian banyak, tambahkan use case description untuk setiap use case kalian. Dan terakhir, kalian tinggal copy paste desain yang telah kalian bikin minggu lalu ke dalam simple SRS kalian. Jadi kira-kira yang agak berat itu 3 ya. Revisi bisa jadi dari format, harus direvisi daftar pustaka dan lain-lain. Kalau kalian ingin dapat poin di sana, diagram Ishikawa, use case description, dan penambahan desain UI, tinggal copy paste harusnya. Oke, saya rasa itu. Jika ada pertanyaan silakan dituliskan di forum, akan saya balas kalau ditujukan ke saya, tapi kalau misalnya ditujukan ke umum dipersilakan untuk menambah nilai keaktifan kalian. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.